Berarti nggak ada salah. Aku nggak suka kasih kakak Bab ke-1048. Bab 1048. Kiara merasakan lidahnya terasa keluh di bawah tatapan Siska yang terus mengunci pandangannya, menanti jawaban atas pertanyaan siapa ayah dari janin di rahimnya. Pergolakan batin yang hebat berkecamuk di dalam hati. Di satu sisi, ia teringat ucapan Denis semalam yang meminta agar dirinya tak membocorkan hal ini kepada siapapun di rumah sakit. Namun di sisi lain, kepanikannya melihat sorot mata Siska yang menuntut kejujuran membuatnya semakin terdesak di sudut ruangan. Air mata Kiara menetes, membasahi ujung jemarinya yang gemetar. Dalam kondisi terpojok, Kiara refleks mengeluarkan kebohongan spontan demi melindungi kekasihnya. Ia tak langsung menyebut nama Denny, melainkan memberikan petunjuk palsu yang sengaja menggiring opini Siska ke arah masa lalunya. Dia orang yang pernah dekat dengan saya dulu, Dok. Cicit Kiara dengan suara serak, sengaja menggantung kalimatnya. Tapi, dia nggak mau tanggung jawab. Sekarang saya bingung harus apa. Mendengar jawaban itu, dada Siska semakin bergemuruh hebat. Rasanya seperti ada pasokan oksigen yang mendadak hilang dari ruangan itu. Otaknya yang cerdas langsung menghubungkan titik-titik dugaannya kemarin, tentang Satria yang baru putus bulan lalu dengan Kiara, dan tentang perubahan fisik Kiara yang pas sekali dengan garis waktu itu. Orang yang pernah dekat dulu. Apa yang dia maksud, Satria? Batin Siska menjerit, namun wajahnya dipaksa sedatar mungkin. Sebagai dokter, ia berusaha tetap profesional meskipun hatinya saat ini terasa seperti dihantam benda keras hingga hancur berkeping-keping. Ia menahan diri kuat-kuat agar tidak langsung menyebut nama Satria secara frontal. Ia tak ingin terlihat kekanak-kanakan, apalagi tampak tidak mempercayai calon suaminya sendiri di depan sang asisten. Siska menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Kamu, pulanglah sekarang dan beristirahat. Tenangkan pikiranmu. Terima kasih, Dok. Jawab Kiara pelan, lalu beranjak dengan langkah gontai keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup rapat dan Kiara benar-benar keluar, pertahanan Siska runtuh seketika. Ia terduduk lemas di kursinya. Kedua tangannya meremas jemarinya sendiri dengan gelisah di atas meja. Pikirannya mulai goyah, meragukan komitmen manis yang diucapkan Satria kemarin sore. Siska menatap kosong ke arah jendela, bibirnya berbisik getir. Laki-laki, bisa saja tidak mengakui masa lalunya kan? Ya Allah, aku harus apa sekarang? Sementara itu di tempat lain, suasana kontras menyelimuti sebuah kamar tidur yang berantakan. Yasmin menatap layar ponselnya yang sepi dengan mata yang sudah bengkak dan sembab. Kamarnya terasa sangat sunyi, sekaku hatinya yang remuk. Jemarinya gemetar saat mengusap layar, terus memandangi foto-fotonya bersama Bim-Bim saat mereka masih tertawa lepas di koridor kampus. Rasanya tidak berdaya, seperti dilempar dari tebing tinggi karena semua akses komunikasinya diputus total oleh cowok itu tanpa penjelasan. Meskipun begitu, ada sedikit rasa lega di sudut hatinya karena semalam ia sudah menumpahkan seluruh kesedihannya pada Boy, kakak tertua pacarnya itu sekaligus orang yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Sabar ya, Dek. Kasih Bim-Bim waktu untuk menenangkan diri.
Kamu sudah sejak kecil kenal Bim Bim dan pasti paham seperti ada dia. Pesan Boy yang dikirim melalui pesan singkat semalam. Yasmin menjadikan itu pegangan. Ya, Bim Bim sedikit berbeda dari kedua kakak lelakinya. Brian jauh lebih tegas, terkadang dingin. Persis seperti Papa Alfian dalam mode serius. Sementara Boy, ia seperti gambaran sempurna Papa Alfian dalam versi lembut dan bijak. Sedangkan Bim Bim, ia adalah pantulan sempurna masa muda Papa Alfian. Cenderung menyukai kebebasan, ekspresif dan sedikit tempat L di jalan. Pintu kamar terbuka pelan, memecah lamunan Yasmin. Joe melangkah masuk dengan senyum tipis yang menghiasi wajahnya. Lelaki itu langsung mendekati ranjang putrinya. Yasmin? Kamu kenapa, nak? Dari semalam tidak keluar kamar sama sekali. Tanya Joe lembut. Yasmin buru-buru menyeka sudut matanya yang basah, mencoba tersenyum senormal mungkin. Gak apa-apa, ayah. Aku cuma merasa kurang enak badan aja. Agak pusing. Benarkah? Kenapa tidak bilang pada ibumu? Aku gak apa-apa. Ujarnya. Oh ya, aku barusan tadi telepon Kak Raffi. Aku mau main ke rumahnya. Kangen sama Rangga juga. Malam ini aku mau nginap di sana, ya? Boleh. Joe duduk di tepi ranjang, lalu mengusap puncak kepala putrinya dengan penuh kasih sayang khas seorang ayah. Pandangannya menatap lekat mata sang putri. Tapi, ayah merasa akhir-akhir ini kamu agak sedikit berbeda. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari ayahmu, kan? Bagaimana hubungan kamu dengan Bim Bim? Kalian gak aneh-aneh di luar, kan? Mendengar nama Bim Bim disebut, dada Yasmin kembali berdenyut sakit. Namun, ia langsung pura-pura cemberut, memasang wajah manja seolah dirinya tidak sedang mengalami masalah berat. Ih, ayah mikirnya kejauhan. Aku bisa jaga diri kok. Jawab Yasmin dengan nada merajuk yang dibuat-buat. Aku janji akan berusaha tidak membuat ayah malu. Joe tersenyum tipis, namun sorot matanya berubah serius. Ayah hanya takut kamu disakiti, nak. Kamu harus tahu, pacaran itu sebenarnya seni menyakiti hati. Menumpuk dosa atas nama cinta. Jangan sampai kamu tenggelam di dalamnya dan lupa jalan pulang. Yasmin hanya bisa tertegun, menelan ludah mendengar petuah ayahnya yang terasa begitu menancap tepat di ulu hatinya yang memang sedang terluka. Di tempat terpisah, matahari siang mulai terik membakar aspal di area proyek perumahan baru. Danny sedang berdiri di dekat pos keamanan dengan kemeja rapi yang sedikit berkeringat. Ia sedang menunggu kedatangan anak pemilik perusahaan tempatnya bekerja, yang dijadwalkan datang untuk memantau langsung perkembangan perumahan yang mereka kerjakan. Danny beberapa kali merapikan kerah bajunya, memasang wajah paling berwibawa yang ia miliki agar terlihat seperti pengusaha sukses yang kompeten di mata sang bos besar nanti. Namun, saat pandangannya menyapu area luar proyek, gerakan tangan Danny mendadak terhenti. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah pagar pintu masuk material. Di sana, tampak seorang pria berbadan tegap sedang berdiri tegak, memperhatikan beberapa pekerja yang sedang menaikkan batako ke atas bak truk. Pria itu tampak sangat tenang, namun orangnya begitu dominan di antara para kuli bangunan. Danny mendengus kencang. Sebuah senyuman sinis yang syarat akan kebencian langsung terukir di wajahnya. Cih, sedang apa tentara kere itu di sini? Gumamnya dengan rahang berdenyut menahan dendam, menatap lurus ke arah Satria,